Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak kecil. Syarat wajib membayar zakat fitrah pertama yaitu Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dan syarat yang ketiga yaitu memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta tersebut untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Perintah zakat salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama yaitu niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua amal tergantung niatnya. Niat ini memiliki makna tamyiz atau pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misalnya, niat antara sholat fardu dengan niat sholat sunnah tentu berbeda. Antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah tentu berbeda. Dan juga sebagai pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Misalnya, mandi karena badan kotor dengan mandi karena niat mandi janabat atau mandi junub tentu berbeda. Menahan diri dari makan karena ingin kurus atau menahan makan dan minum karena niat ingin berpuasa tentu juga berbeda. Jadi, niat merupakan salah satu rukun dari mengeluarkan zakat fitrah. Berikut niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat zakat fitrah untuk kepala keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syara'an fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku dan atas sekalian yang aku diwajibkan memberi nafkah pada mereka secara syar'i fardu karena Allah Ta'ala. Berikut niat zakat fitrah untuk mewakilkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an, sebutkan nama muzakinya atau orang yang berzakat, fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas, sebutkan namanya, Fulan bin Fulan, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun jika kita ditugaskan sebagai panitia zakat atau penerima zakat, maka doa yang dibaca saat menerima zakat fitrah yaitu azarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Yang artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Kemudian rukun zakat fitrah kedua adalah adanya pemberi zakat fitrah atau yang disebut sebagai muzaki, dan penerima zakat fitrah yang disebut sebagai mustahik. Lalu siapa yang berhak menerima zakat
Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatam minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pengertian orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan pengertian orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'allaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat. Walaupun ia membayarnya, kemudian ada jalan Allah, sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan. Kemudian rukun zakat fitrah ketiga, terdapat makanan pokok yang dizakatkan. Makanan pokok yang dizakatkan sesuai dengan makanan pokok suatu daerah. Jika makanan pokok beras, maka zakatnya dengan beras. Jika sagu, maka zakatnya dengan sagu. Dan jika jagung, maka zakatnya jagung. Artinya melihat dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar, kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Muttafaq alaih. Ukuran atau besarnya zakat fitrah tiap individu yang wajib dikeluarkan adalah setengah sok gandum, atau 1 sok beras, atau 1 sok kismis, atau 1 sok kurma, 1 sok susu kering, atau 1 sok barang atau makanan pokok seperti beras, jagung, dan lainnya yang termasuk makanan pokok di daerah zakat fitrah dilangsungkan. 1 sok setara dengan 2,5 atau 2,5 kg dalam berat, dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 atau 3,5 liter. Jadi 1 sok beras artinya 3,5 atau 3,5 liter beras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah 1 sok tamar atau 1 sok gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua, dari kalangan kaum muslim. Dan beliau menyuruh agar itu dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke tempat sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ketentuan waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktu jawaz atau waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Ini waktu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi, sejak awal bulan Ramadan sampai dengan terakhir bulan Ramadan diperbolehkan membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu wajib.
Waktu wajib adalah pada saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan atau malam takbiran. Kemudian ketiga waktu sunnah, yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh, sebelum pergi sholat id, yaitu sebelum khatib naik mimbar. Dan keempat waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat id, tetapi belum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Dan kelima, waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah menjadi wajib jika seseorang sempat menemui Ramadan dan kemudian menemui hari raya. Kalau ada orang hanya menemui Ramadan saja tetapi tidak menemui hari raya, maka tidak wajib zakat. Contohnya, besok masuk Lebaran. Kalau besok Lebaran berarti sore ini adalah hari terakhir. Kalau ada seseorang mati di hari terakhir ini sebelum masuk waktu maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Biarpun dia menemui bulan Ramadan, tetapi tidak menemui hari raya. Atau sebaliknya, ada bayi yang lahir setelah maghrib malam hari raya, tetapi tidak sempat menemui bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat. Berbeda jika lahirnya sebelum maghrib dan menemui Ramadan, dan setelah maghrib lahir, maka wajib baginya zakat fitrah. Begitu juga orang yang menemui Ramadan dan setelah maghrib malam hari raya meninggal dunia, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi waktu yang paling utama untuk penyerahan zakat fitrah adalah di pagi hari pada hari raya Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat id. Sedangkan waktu dibolehkan adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasanya menyerahkan zakat fitri kepada yang berhak menerimanya 1 atau 2 hari sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bagaimana akibat jika tidak membayar zakat fitrah karena lupa atau sebab lainnya? Bagi orang yang berkecukupan lantas tidak membayar zakat fitrah akan menerima berbagai akibat. Antara lain yaitu berdosa. Karena zakat fitrah wajib hukumnya dilakukan bagi orang yang mampu atau berkecukupan. Akibat lain jika tidak membayar zakat fitrah adalah puasa yang dikerjakan kurang sempurna, menjadi orang yang kufur nikmat seperti memakan hak orang lain, terbentuknya sifat kikir, pelit atau bakhil, dan egois, dan rezekinya akan sempit. Sahabatku sekalian, semoga dengan menunaikan zakat fitrah menjadikan diri kita bersih dari perbuatan sia-sia dan kotor. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum selesai sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa saja yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu adalah sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabatku sekalian, demikian tentang zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.